Pagi hari ini kami mengucap syukur kalau kami boleh berkumpul di tempat ini. Ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan bahwa kita perlu untuk menghitung berkat-Nya. Seringkali kita menghitung permasalahan kita dan kita merasa begitu berat. Tapi Alkitab mengajarkan yang sebaliknya. Hitung berkat-Mu. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Sebelum kami mendengar kebenaran firman Tuhan, kami mau memilih untuk mengecap kebaikan, melihat kebaikan. Engkau baik. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang datang atas hidup kami. Amin. Tanda kesetiaan-Mu. Engkau setia Tuhan. Engkau tidak pernah undur dari kami. Engkau selalu dekat dengan kami. Firman Tuhan mengatakan, mendekatlah maka aku akan mendekat kepadamu. Tuhan, pada hari ini, pagi ini kami mau mendekat kepada Engkau. Dan kami begitu yakin bahwa Engkau akan mendekat kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Senang kembali bisa berkumpul dengan Bapak Ibu di tempat ini. Lebih banyak ibu-ibunya. Ya. Senang saya masih ketemu sama teman dulu. Teman sekolah saya juga ada di tempat ini. Bapak Ibu, hari ini saya ingin memulai dengan mengajak Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-20. Matius pasal yang ke-20. Ya, Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan. Ya, Tuhan Yesus menceritakan satu perumpamaan. Perumpamaan ini seringkali tidak dikhotbahkan karena kita tidak terlalu suka dengan isinya. Nanti saya akan jelaskan kenapa kita tidak terlalu suka dengan isinya. Ya, tetapi Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa setiap kali Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, sebenarnya perumpamaan itu bukan sekedar untuk mengajar, tetapi Tuhan Yesus mengajar karena ada pertanyaan atau ada situasi. Jadi kalau ada orang tanya sama Tuhan Yesus, siapa sesamaku manusia? Kemudian Tuhan Yesus berbicara tentang orang Samaria yang baik hati. Jadi perumpamaan orang Samaria yang baik hati itu keluar karena ada pertanyaan. Kira-kira seperti itu. Ya, pada waktu Tuhan Yesus bicara tentang anak yang hilang, domba yang hilang, karena ada situasi orang-orang ahli Taurat pada waktu itu marah dan mengatakan kenapa Yesus itu kumpul sama orang-orang berdosa. Kemudian Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan. Nah, perumpamaan yang hari ini kita akan belajar sama-sama adalah tuan pemilik kebun anggur. Kalau Bapak Ibu bawa Alkitab bahasa Indonesia dikatakan para pekerja kebun anggur. Ya, nah Bapak Ibu, sebelum Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, saya ingin memberikan latar belakangnya. Tadi saya katakan setiap perumpamaan Tuhan Yesus itu diajarkan karena menjawab pertanyaan, menjawab keadaan. Nah, di Matius pasal 19, kalau Bapak Ibu membaca, ada dua peristiwa. Yang pertama ada seorang anak muda, ya, anak muda ini sangat bermoral, ya. Kemudian dia sejak mudanya sudah taat beribadah, melakukan apa yang baik. Kalau bagi ibu-ibu di sini yang mau nyari mantu, kira-kira ini mantu ideal, kira-kira, ya. Dan kemudian anak muda ini, kemudian yang kedua kaya lagi, ya, sudah baik, kaya, ganteng, wah hampir komplit Bapak Ibu, ya. Terus kemudian dia datang kepada Yesus dan mengatakan, Tuhan, apa yang aku harus lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal? Ya. Tapi yang luar biasa, Tuhan Yesus tidak impress, tidak kagum dengan apa yang ada di luar. Tuhan Yesus pertama memberikan pancingan, dia katakan lakukan semua hukum Allah. Dan anak muda ini dengan yakinnya mengatakan, sejak muda, sejak kecil aku udah lakukan itu. Tidak nyuri, tidak berzina, pokoknya tidak pernah bohong, kira-kira seperti itu. Saya agak concern, saudara. Ya, kalau ada orang yang mengatakan tidak pernah bohong, gitu ya. Siapa yang di sini tidak pernah bohong? Angkat tangan.
Nggak ada, oke. Ya, kita semua jujur ya. Kalau saudara angkat tangan, saudara baru berbohong, kira-kira gitu. Ya, jadi tapi anak muda ini paling tidak di hadapan Yesus tampil sempurna. Dan Tuhan Yesus mengatakan satu lagi yang kurang, jual segala hartamu, kemudian ikut aku. Ya, Bapak Ibu tahu peristiwa itu ya. Terus kemudian anak muda ini apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah dikasih tahu seperti itu, dia sedih hatinya karena hartanya banyak, kira-kira gitu. Dan kemudian setelah peristiwa itu, Petrus ini nanya sama Tuhan, Tuhan, kalau anak muda ini kan undur gara-gara ditantang untuk memberikan semuanya. Terus kemudian Petrus bilang begini, kami ini ya sudah meninggalkan semua untuk ngikut engkau. Nah kira-kira kami dapat apa? Nah kalau anak muda ini ya, jadi dia bandingkan, anak muda ini ditantang undur. Oh kami disuruh ikut kami tinggalkan semuanya. Masalahnya memang yang ditinggalkan sama Petrus nggak banyak juga gitu. Ya, tapi paling nggak dia pengen tahu gitu. Ya, kalau anak muda ini undur, aku nggak undur, anak muda ini nggak mau menyerahkan semuanya, aku serahkan semuanya. Kira-kira aku dapat apa? Ya, kemudian Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini untuk menjawab pertanyaan Petrus dan murid-muridnya. Dan mungkin juga pertanyaan saudara hari ini. Sebagian dari saudara mengatakan, teman saya masih di dunia dan melakukan semua cara dunia. Saya ini sudah enggak. Ya. Saya ini memilih untuk mengikut Tuhan. Saya memilih untuk hidup lurus-lurus. Teman saya hidupnya masih belok-belok kiri kanan. Kira-kira saya dapat apa kira-kira? Apa bedanya saya sama teman saya? Bukankah seringkali kita juga berpikir kayak begitu? Bertanya kayak seperti itu. Nah ini jawaban Tuhan Yesus untuk pertanyaan Petrus dan mungkin juga pertanyaan kita. Saya mengajak saudara untuk memulai membaca Matius pasal yang ke-20 ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Dikatakan adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ayat yang kedua. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Saya ingin memberikan latar belakang, Bapak Ibu kalau punya kesempatan ke Israel sampai sekarang masih ada kebun anggur di sana, masih ada pengusaha kebun anggur. Dulu lebih banyak, ya karena Israel negara agraris, ya. Jadi banyak orang yang memiliki perkebunan anggur dan biasanya itu orang kaya. Nah perkebunan anggur itu kalau hari-hari biasa pemeliharaan itu nggak perlu jumlah orang yang banyak. Orang yang paling banyak dibutuhkan di kebun anggur itu pada waktu masa panen. Karena kebun anggur yang tidak dipanen tepat waktu, anggurnya busuk. Jadi perlu pekerja yang banyak untuk melakukan panen yang waktunya singkat. Ya, karena anggur itu punya waktu untuk dipanen. Nah, cerita yang Yesus jelaskan ini buat mereka yang tahu, buat mereka yang sangat biasa dengan perkebunan anggur, ini mereka tangkap artinya. Jadi dikatakan begini, ada seorang pengusaha kebun anggur, pagi-pagi ya, kembali pada zaman itu, pada waktu itu jam kerja lebih panjang dari sekarang. Kalau sekarang satu hari kerja berapa jam Bapak Ibu? 8 jam, waktu itu 12 jam. Siapa yang bersyukur hidup sekarang dan tidak pada waktu itu? Oke, dulu 12 jam. Orang mulai kerja jam 8 pagi, jam 6 pagi berakhir jam 6 sore. Ya ada break waktu di tengah-tengah ya untuk istirahat, tapi basically mereka kerja jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jadi pemilik kebun anggur ini dikatakan pagi-pagi dia pergi keluar ya, biasanya dia akan pergi ke tempat umum. Dan kemudian di tempat umum, di pasar seperti itu, tempat orang berkumpul, akan ketemu orang-orang yang mau cari pekerjaan, pekerja harian. Karena zaman itu cari kerja susah. Jadi orang kumpul. Kalau ada orang butuh pekerja harian, dia pergi ke pasar dan dia lihat, dia tinggal ngitung, oke, berapa orang, oke saya perlu orang ini untuk kerja sehari untuk saya. Ya. Dan pada waktu itu, gaji atau upah yang diberikan untuk seorang pekerja sehari biasanya umumnya 1 dinar. Mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Oke, kira-kira latar belakangnya seperti itu. Ya, di ayat yang kedua dikatakan, kembali,
tolong bisa ditayangkan Matius 20 ayat yang kedua dikatakan bahwa setelah ia sepakat dengan pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Ayat yang ketiga, kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Ayat 4. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Sampai di sini dulu. Jadi ada yang mulai jam 6 pagi. Ya, jam 6 pagi. Ya, jam 6 pagi digaji, diupah berapa? Bapak Ibu, 1 dinar 1 hari. Ya, saya mau buat ini interaktif. Jadi saya anggap bahwa yang duduk di bagian sebelah kiri saya adalah pekerja yang mulai masuk jam 6 pagi. Oke. Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus, ini pemilik kebun anggur datang dan nawarin kerja. Oke. Ibu-ibu di sini semuanya, ada bapak di sini, pura-pura mau kerja. Oke. Ya. Jadi kalau ditanya apakah Bapak Ibu mau kerja? Jawabannya mau. Ya. Kemudian sebagai pengusaha kebun anggur saya katakan gajinya 1 dinar 1 hari. Sepakat? Kok enggak semua sepakat? Harusnya sepakat. Di sini ceritanya semua sepakat, ya. Bapak Ibu semuanya sepakat? Sepakat. Oke. Jadi sepakat ya, deal. Nah, Bapak Ibu senang karena enggak punya kerjaan dikasih kerja, bener enggak? Orang kalau enggak punya kerjaan sudah pengen dapatkan penghasilan, tiba-tiba ada orang nawarin kerjaan enggak pakai seleksi lagi. Enggak pakai psikotes, enggak tanya ini jasa, enggak tanyain segala macam. Pokoknya dipekerjakan, dikasih 1 dinar sehari. Ya, jadi Bapak Ibu ini wajahnya cerah. Oke, senang dapat kerjaan. Kemudian pengusaha kebun anggur ini balik lagi jam 9. Jam 9 dia balik lagi, terus kemudian kenapa dia balik lagi? Karena pekerjaannya jauh lebih besar dari jumlah orang yang bekerja. Kira-kira seperti itu. Jadi dia datang kepada kelompok ini ya, sampai di depannya kamera ya. Dan menawarkan pekerjaan. Tapi kali ini dia tidak tanya mau nggak sehari sedinar. Dia nggak tanya itu. Dia cuma mengatakan begini, mau nggak pokoknya saya gaji pantas. Nah, karena kelompok ini belum dapat kerja sudah jam 9. Ditawarin pokoknya dikasih upah yang pantas. Kira-kira mau nggak? Mau, oke. Kemudian sebagai pengusaha kebun anggur, saya mengatakan, oke, sekarang ikut saya masuk dan kerja. Ya, pokoknya digaji apa? Pantas, oke? Semua masuk jam 9, oke? Kemudian kita baca ayat selanjutnya mengatakan, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan hal yang sama. Jadi jam 12 bagian yang belakang ditawarin sama pengusaha kebun anggur ini, ya. Ya, ibu bapak yang di belakang mau kerja? Jawabannya mau. Oke, sama ditawarin yang pantas. Pantasnya berapa? Pokoknya dia percaya. Oke, percaya suruh kerja. Oke. Nah, pada waktu jam 6 melihat, pada waktu jam 9 ada teman-teman yang bantu kerja. Kira-kira dia senang enggak? Senang, mau kerjaannya sama banyaknya, tapi sekarang dikerjakan sama yang datang jam 6, sama yang datang jam 9. Terus lihat lagi ada yang datang jam 12 lebih senang. Terus ada lagi yang di sini datang jam 3. Ya, kan dikatakan 2 kali dia keluar masuk. 12 jam 3 ditawarin hal yang sama. Kira-kira masih mau bekerja? Jawabannya mau. Digaji yang pantas, senang. Kemudian masih ada satu lagi. Kita lanjutkan membaca di ayat yang ke-6. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang yang lain pula. Jadi jam 5 ini masih ada orang nganggur. Oke. Jam berapa selesai kerja? Jam 6. Oke. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Jadi jawabannya gini, kami ini mau kerja. Tidak ada kerjaan, tidak ada orang yang mau kasih kami upah. Kira-kira begitu. Jawabannya adalah, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Jadi ada
batch yang masuk jam 6, ada yang masuk jam 9, ada yang masuk jam 12, ada yang masuk jam 3, ada yang masuk jam 5 ya. Jadi yang sisanya ini semua masuk jam 5. Oke. Mulai dari yang ke belakang sana sama yang bagian sini semua masuk jam 5. Oke. Jam 6 selesai harinya. Terus gajian. Zaman itu karena pekerja harian, upahnya harian. Di ayat yang ke-9 dikatakan, maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan menerima masing-masing 1 dinar. Oke, jadi dipanggil dulu yang datangnya paling terakhir. Kerjanya berapa lama Bapak Ibu? 1 jam, dikasih 1 dinar. Senang nggak Bapak Ibu? Kalau kerjanya 1 jam dikasih 1 dinar. Senang. Ya, berarti yang pengusaha kebun anggurnya ini murah hati nggak kira-kira? Murah hati, iya kan? Orang kerja 1 jam, digaji 1 dinar. Kira-kira tadi yang jam 6 pagi masuk ini, seneng nggak lihat yang jam 5 dikasih 1 dinar? Pikirannya apa kira-kira? Kalau jam 5 dapat 1 dinar, oleh akeh, bener. Kira-kira pikirannya gini, lumayan lah itu dapat 1 dinar. Kita dapat berapa? Ya, nah, yang sudah baca ngomongnya podonya sambil ngomong sambil ngenes gitu ya, podo, kok podo ya? Ya. Oke, kita lihat. Ketika mereka di ayat yang ke-10, kemudian datang mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Jadi mereka ini mikirnya dapatnya harusnya lebih banyak. Kalau yang jam 5 dapat 1 dinar, mbok ya kita ini dikasih lebih banyak. Kalau dihitung jamnya lumayan, yang datang jam 6 pagi dapat 12 dinar, seneng. Ya kerja apa dapat 12 kali daripada gaji sehari. Ternyata di ayat 10 dikatakan kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar saja juga. Ayat yang ke-11. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Ayat 15 mengatakan, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Nah, mari kita jujur sejenak. Kalau kita termasuk angkatan yang jam 5 sore, senang nggak kita dapat 1 dinar? Kalau kita masuk angkatan jam 6 pagi, senang nggak kita? Nggak senang. Padahal sudah sepakat tadi ya. Padahal pada waktu jam 6 pagi semua senang, benar nggak? Pada waktu jam 6 pagi angkatan ini senang semua. Yang jam 9 juga senang. Yang jam 12 senang, jam 3 senang, jam 5 senang, jam 6 yang jam 5 tok yang senang. Benar? Nah kira-kira pengusaha kebun anggur ini gambaran siapa Bapak Ibu? Berarti Tuhan tidak adil dong, Tuhan buat kita tidak senang. Itu sebabnya perumpamaan ini jarang dibagikan. Karena kita bingung loh, ini Tuhan ini adil. Adil apa enggak adil? Saya ingin tanya sama ibu-ibu sekarang, Bapak Ibu. Tuhan adil enggak? Kalau ceritanya kayak tadi adil enggak? Nah, sekarang kita terjadi perpecahan di dalam rumah Tuhan. Sebagian bilang adil, sebagian bilang enggak adil. Siapa yang mengatakan masih adil pengusaha kebun anggurnya? Masih adil. Siapa yang merasa adil? Sedikit, oke. Yang merasa enggak adil? Siapa yang apapun yang saya tanya enggak angkat tangan? Oke. Ya. Nah, perumpamaan ini diceritakan dan Tuhan Yesus tahu kalau dia cerita begini,
Maka pada waktu dia katakan, maka yang lain bersungut-sungut. Mereka semua mengatakan, iya kami ya bersungut-sungut. Nah Bapak Ibu, coba tadi perhatikan. Pada waktu Tuan ini mulai bicara pribadi dengan yang jam 6 pagi. Semua sukacita. Masalahnya sukacita itu hilang bukan karena orang yang tadinya dijanjikan tidak menerima janji itu. Tetapi sukacitanya hilang karena dia membandingkan dengan orang lain. Itu masalah kita. Itu masalah orang percaya. Ya. Saudara pernah enggak kepikir begini? Orang itu kalau ke persekutuan doa jarang datang. Sering terlambat. Pulang lebih cepat. Mewedit. Ya. Ke gereja jarang-jarang. Kalau hari Minggu lebih sering pergi, iya, ngelencer. Kata orang suka kiak-kiak, gitu ya. Terus kok hidupnya enak? Ya. Ya. Hidupnya itu selalu seneng gitu ya. Dapat suami baik. Ya. Yang kedua, senario kedua. Rajin datang ibadah. Doa puasa ada. Ya. Melayani di gereja. Mimpin komsel. Suaminya selingkuh, Bapak Ibu. Loh, ini kira-kira keadaan ini kira-kira nyata enggak Bapak Ibu? Terus kemudian yang suaminya selingkuh ini seringkali bilang begini. Tuhan, kalau kamu adil, kamu buat suaminya selingkuh, suamiku setia. Karena kalau dia selingkuh suaminya, dia akan rajin datang doa puasa. Ya kan? Tapi kan aku ini perlu dapat upah. Sudah datang doa puasa, persepuluhan komplit. Semuanya deh, aku tiap hari baca Alkitab. Dia Facebookan terus, Tuhan. Aku tahu Tuhan, bahkan ibadah Facebookan terus. Ya. Ya. Saya tidak mau tanya, siapa di sini kalau ibadah Facebookan terus? Ya. Ya, ini hanya selingan. Kalau di gereja kami itu tim multimedianya tempatnya agak di atas gitu ya. Jadi jemaat itu kan ngelihat ke panggung, tim multimedianya di belakang di atas. Gitu. Terus anak-anak muda, gitu ya. Semuanya anak-anak remaja. Gitu. Kadang kalau saya naik ke sana gitu, dia bilang gini, Pastor Benny tahu enggak hari Minggu itu jemaat itu kalau sambil dengerin khotbah ngapain aja? Difotoin sama mereka, difoto, diliatin gitu. Itu ada yang sudah difotoin di Zoom lagi. Ya. Ini jawab WhatsApp, ini Facebook kan. Terus ada yang main game. Mungkin game rohani. Ya, game Yesus-Yesusan kan ada sekarang. Oke. Ya. Kita berpikir begini. Loh yang main game itu loh. Kok handphonenya iPhone 7. Yang doanya kenceng kok Oppo. Sorry ya kalau yang pakai Oppo bukan maksud saya menyinggung. Saudara mengerti maksud saya, ya? Kan kita ini bisa agak-agak panas juga. Lah itu yang Tuhan Yesus mau sampaikan di sini. Permasalahan kita, gini. Ini real story. Ada satu anak muda ya sebelum dia menikah dia naik sepeda motor. Sewenang dia dapat motor karena ini hasil upah kerjanya dia, Tuhan berkati kerjaan baik, terus dapat pasangan yang baik, menikah, kontrak rumah. Teman satu gereja, pindah kota, punya mobil bekas. Dia lihat sama anak muda ini tekun, cinta Tuhan, melayani Tuhan. Mobilnya itu dikasihkan. Terus dia bilang gini, sepeda motormu itu jualan,
kamu dapat duit berapapun nilainya, kasihin saya, tak kasih kamu mobil. Siapa ndak mau? Bener gak? Dia bilang gini, Tuhan itu baik. Baik U-nya 5, Bapak Ibu. Baik. Saya ini punya motor, disuruh jual, motornya bekas, sudah dipakai. Terus dapat mobil bekas. Sama yang punya mobil dikasih tahu, kadang-kadang ini karena mobilnya sudah agak tua ya, kadang-kadang ya harus masuk bengkel. Dia bilang, it's okay, enggak masalah. Kamu ini murah hati kok. Ya. Tuhan itu baik. Kesaksian. Sampai dia lihat, ada temannya seumur. Naiknya bukan mobil bekas, mobil putih kinclong, ya, depannya B, belakangnya W. Nah, seri 5 pula, masih muda, ya. Minggu ya jarang ke gereja, kalau ke gereja juga terlambat, tidak pernah melayani. Dapat pacar cantik, gonta-ganti lagi pacarnya, tidak setia. Dia mulai mikir kemana keadilannya Tuhan. Kenapa saya tahu? Dia cerita. Lu banyak orang ngempet di hati, tapi dalamnya juga ngomong begitu. Ya, tapi anak muda ini paling tidak cerita. Dia bilang, Pastor, ini keadilannya Tuhan dek mana ini? Kadang saya mikir, ya kenapa ya? Nah, ibu-ibu di sini kadang-kadang kalau ngomong kan sama ibu-ibu. Ya, yang satu ngomong, waduh, doain keluargaku lagi seperti ini. Yang satu ngomong gini, aduh suamiku cik baik. Terus kemudian ibu mengatakan gini, padahal dia ya kerohanian biasa-biasa. Baik suaminya. Tidak selingkuh, suaminya sayang. Tidak pernah lupa kalau ulang tahun pernikahan juga tidak pernah lupa. Waduh, pokoknya suaminya romantis. Gitu ya, skala, semua yang lain. Ibu mulai melihat kepada ibu-ibu dan mengatakan gini, coba aku punya hidupnya dia. Tuhan, kapan aku punya hidupnya dia? Ya. Kalau bapak-bapak ngomongnya sama bapak-bapak. Dan mulai ngomong, Tuhan aku ini bayar perpuluhan segala macam, yang itu pajaknya enggak bayar Tuhan, tapi tambah soge. Saya ini layani Tuhan jadi asyir, dimarahin sama jemaat. Gara-gara cuman mau mempersilahkan dia untuk duduk di tempat yang seharusnya, dimarahin. Ya. Itu tidak berhenti di sana. Pendeta-pendeta juga menggerutu sama Tuhan. Dia bilang gini kira-kira, ya. Bapak Ibu kan nggak tahu kalau pendeta-pendeta juga menggerutu. Dia bilangnya gini, Tuhan aku ini melayani engkau sungguh-sungguh. Aku enggak cari duit, aku sungguh-sungguh cari engkau. Gerejaku kok tambah cilik Tuhan. AC ini sering mati. Yang di sana Tuhan, sudah minta duit segala macam. Tambah gede gedungnya. Masih ini dingin Tuhan, sampai jemaatnya bisa ketiduran dalam gereja. Terus pertanyaannya sama. Baik yang ibu-ibu, baik yang bapak-bapak, baik yang remaja, baik yang hamba Tuhan. Tuhan di mana keadilanmu? Nah Bapak Ibu kembali, tadi saya tadi sampaikan bahwa kenapa Tuhan Yesus berikan perumpamaan ini? Untuk menjawab pertanyaannya Petrus. Petrus itu bilang begini, anak muda sing ganteng, soge ini waktu mbok tantang ikut kamu, ndak mau berikan semuanya. Nah kita ini memang ganteng enggak, tapi komitmen luar biasa. Gitu loh kira-kira ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa hari-hari, kira-kira ngomongnya begitu. Nah kita ini loh dapat apa Tuhan? Terus Tuhan Yesus ceritain. Maksudnya Tuhan ini begini Bapak Ibu. Kita ini akan sangat bersyukur kepada Tuhan. Siapa yang bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan? Luar biasa. Apakah kita layak? Sama sekali tidak. Nah kalau saya tanya sama Bapak Ibu di tempat ini. Kenapa Bapak Ibu yang diselamatkan? Kita ini kaum minoritas kan, ya. Kalau kita cuma 10% di bangsa ini, kenapa enggak 90% yang lain yang diselamatkan? Doa puasa Bapak Ibu di sini lebih kenceng. Apa jawabannya Bapak Ibu? Apakah kita lebih baik? Enggak juga. Kita bilang begini, yaitu semata-mata kasih karunia Tuhan. Benar enggak? Setiap perkara yang baik yang terjadi dalam kehidupan kita itu semata-mata kasih karunia Tuhan.
Tapi seringkali pada waktu kita menerima keselamatan, siapa yang di sini pernah mikir gini, Tuhan kenapa ya kok saya yang diselamatkan? Kok enggak tetangga saya? Pada waktu saya pertama kali terima Tuhan Yesus, saya melihat kehidupan beberapa orang yang baik. Tapi sulit untuk terima Injil. Baik, soalnya sudah baik. Pikirnya dia, saya punya tante. Orangnya baik, saklek, dipercaya pegang keuangan perusahaan besar. Bosnya orang Kristen, saya tidak usah nyebut namanya. Setiap kali saya nginjilin tante saya ini, saya bilang begini sama Ii, saya, Ii, Tuhan Yesus itu baik. Terus kemudian, mau nggak Ii terima Tuhan Yesus? Pertanyaannya selalu ini, bosnya Ii nanti kalau mati masuk surga enggak? Karena bosnya ini pewelit, orang Kristen. Saya bilang ya kalau dia percaya Tuhan Yesus ya masuk surga. Oh Ii enggak mau barengan masuk surga sama bosnya Ii. Wah bingung saya ngomongnya gimana. Dia bilang kalau surga itu isinya bosnya Ii. Saking Ii perlu kerja di sini sekarang. Kalau di sana masih ketemu lagi mending enggak usah. Waduh saya mau ngomong apa sama Ii saya ini. Nah akhirnya saat ini saya terima Tuhan Yesus. Tapi saya berpikir gini, Tuhan Ii saya ini saya tahu jujur. Sebelum terima Tuhan Yesus jujur, penuh dengan integritas gitu ya. Tapi kok sulit ya terima kebaikannya Tuhan. Nah sedangkan saya kok rasanya lebih enggak segitunya gitu. Kok saya jadi hamba Tuhan? Saudara, permasalahan utama dalam kehidupan kita, kenapa kita sulit untuk bersyukur, bukan karena Tuhan tidak berkati kita. Permasalahan utama kenapa kita tidak mengucap syukur, karena kita bandingkan berkat kita dengan berkat tetangga kita. That's the problem. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat Mazmur 73. Mazmur 73. Mazmur ini ditulis oleh Asaf, seorang pemimpin pujian di zamannya Daud. Mazmur 73 ayat yang pertama. Nanti kita akan kembali ke cerita kita. Dikatakan sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Saudara setuju Allah itu baik? Ya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Ayat yang kedua. Tetapi aku, kata Asaf, sedikit lagi maka kakiku terpeleset akibat hujan. Bukan karena hujan. Nyaris aku tergelincir padahal tidak licin saudara. Kenapa? Ayat yang ketiga. Sebab aku cemburu, katakan cemburu. Kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ayat 4. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Maksudnya gemuk itu bukan kebanyakan kolesterol. Di sini maksudnya kata gemuk itu artinya diberkati. Makmur, prosperous. Jadi sudah kesehatannya bagus, tidak masuk rumah sakit. Padahal dikatakan pembual-pembual. Yang nulis ini Asaf pemimpin pujian. Ya. Ayat yang kelima. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Nah, saudara bisa kira-kira relate, bisa kira-kira memahami apa yang dikemukakan oleh Asaf. Ayat 12, langsung ke ayat 12. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Jadi berkat jasmani dapat, senengnya juga dapat. Terus kita mikir gini, ngapain kita jadi orang percaya? Ayat 13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hatiku yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap hari. Ayat 17, ini penting. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Bapak Ibu, pada waktu perspektif kita adalah manusia, setiap kita, bahkan anak Tuhan yang sungguh-sungguh bisa kecewa. Bisa pahit,
sama Tuhan. Setiap kita bisa ngalamin hal yang seperti itu. Tapi dikatakan kuncinya adalah sampai aku masuk ke dalam tempat kudusmu. Sampai kita dapatkan perspektifnya Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Kalau dia mati di atas kayu salib untuk dosa dan pelanggaranmu, itu karena dia baik. Engkau tidak pernah bisa mengerti sepenuhnya hikmatnya, tapi jangan ragukan kebaikannya. Setiap kali Paskah, buat saya itu momen yang penting. Saya tahu buat kita semua penting, Paskah bicara tentang apa yang Yesus lakukan buat kita. Tetapi saya masih ingat pada waktu saya masih kuliah. Saya kuliah, saya anak Tuhan Bapak Ibu. Ya. Saya terima Tuhan Yesus pada waktu saya masih SMA. Saya bukan dari keluarga Kristen. Saya kuliah, saya kira saya sangat sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan pada waktu saya kuliah, saya pengen transfer, pengen pindah ke universitas yang lebih baik. Dan saya berdoa sama Tuhan untuk bisa dapatkan beasiswa. Dan saya punya teman saya ini orang India. Oke. Orang India, nilainya sedikit di bawah nilai saya. Dia tidak percaya Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus. Dia tidak layani Tuhan, saya yang layani Tuhan. Dia orang fasik, saya orang benar. Kita ini sama-sama daftar masuk ke beberapa sekolah yang sama dan sama-sama minta beasiswa. Dia datang ke apartemen saya pada waktu itu dan bilang begini, Benny saya diterima, dapat scholarship. Dalam hati saya senang juga teman saya diterima, dapat scholarship. Bayangan saya begini, kalau orang fasik dapat scholarship gak layani Tuhan, apalagi anak Tuhan. Harusnya dapat scholarship lebih besar. 2 hari kemudian saya dapat surat, jangankan scholarship, jangankan beasiswa, diterima aja tidak. Nilai saya lebih baik, saya lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan, dia bukan anak Tuhan. Saya tidak dapat. Mulai terbayang. Ya. Pada waktu itu jemaat kami anak-anak muda. Terus pindah dari tempat kayak bangsa Israel, nomaden dari mana ke mana gitu ya. Saya dulu tugas saya set up kursi sama drum. Saya tidak bisa main drum, tapi kalau nge-set up drum bisa nyopotin drum pinter. Tiap minggu kerjanya. Dan pada waktu saya ditolak, langsung kayak video itu muter lagi. Terutama di musim dingin. Pada waktu saya kuliah kalau musim dingin, dingin dan saya naik pick up bak terbuka. Dinginnya luar biasa. Dan saya mulai mengatakan begini, Tuhan kamu tidak memperhitungkan perjalanan dingin-dingin nge-set up drum. Yang situ enak-enak belajar di rumah. Terus kemudian kita apply sama-sama, dia diterima aku enggak. Nah, Bapak Ibu, dulu gereja kami enggak punya tempat baptisan. Karena saya dulu sekolah di Texas, di sana banyak tempat minumnya kuda. Oke, stainless steel, bagus. Tapi tempat minum kuda itu dibuat gede, tempat minumnya kuda, bisa dimasukin orang masih bisa. Nah, orang Amerika kalau dibaptis lain sama kita. Kita ini kan termasuk sopan. Habis dibaptis paling angkat tangan gitu ya. Tangannya tok yang begini. Kalau mereka kakinya wah gitu ya. Jadi habis dibaptis itu air kemana-mana. Jemaat habis baptisan pulang seneng. Asyirnya ngepel. Okay. Jadi tiba-tiba itu terbayang. Saya ngepel gitu ya. Saya mulai mengasihani diri saya sendiri. Saya katakan begini, Tuhan kamu ini tidak adil. Kalau kamu adil, saya dapat beasiswa. Dia biarin Tuhan. Kalaupun mau deh bareng tidak apa-apa. Saya dapat dia dapat. Oke lah, cingli ya kan. Ya, tapi kalau saya tidak dapat, dia dapat. Bu cingli gitu ya, kira-kira kan gitu ya. Ya, cuman saya tidak seberani itu ngomong sama Tuhan, tapi dalam hati saya kayak begitu. Ya, kayak kita kan, ya Bapak Ibu,
Enggak pernah kayak gitu, menggerutu sama Tuhan enggak pernah ya? Oh pernah, wah, kumpulan orang-orang jujur di sini. Kalau saya pernah ngisi persekutuan, saya bilang, Bapak Ibu pernah lakukan begitu? Jawabannya serentak, enggak pernah, takut saya. Ya, jadi saya tok ya rupanya yang berpikir kayak gitu, jadi takut saya. Nah, sejak itu Bapak Ibu, yang pertama karena saya tetap takut masuk neraka, saya ke gereja. Tapi saya enggak baca Alkitab. Saya mulai jatuh di dalam dosa-dosa yang sebelumnya. Gitu ya. Sampai Paskah, ada pembicara tamu datang ke gereja. Terus kemudian pada waktu tengah dia bicara gitu, dia tunjuk yang di belakang, dia bilang gini, yang rambutnya hitam duduk di belakang, waktu itu bule semua, jadi yang rambutnya hitam cuman sedikit. Gitu ya. Ya. Terus dia bilang maju ke depan, ada firman Tuhan untuk kamu. Wah bagi saya pikir begini, wah ini dosa saya mau ditelanjangi di depan seluruh jemaat. Pikir saya semestisan ini minggu terakhir datang ke gereja, habis gitu enggak usah datang ke gereja. Daripada munafik terus kan kira-kira gitu. Pada waktu saya maju ke depan, Tuhan bicara begini, aku tahu semua pergumulan kamu. Dan Tuhan mengatakan begini, satu kali aku akan pakai kamu untuk menggembalakan jemaat. Oh saya nangis, saya masih kuliah, nangis jatuh berat. Terus kemudian saya pulang, enggak ada yang doain kelepasan, lepas sendiri semua, saya buangin semua yang enggak bener. Karena apa? Saya mengatakan Tuhan di dalam seluruh ruangan itu yang paling tidak layak untuk jadi gembala itu saya. Saya hidup dalam dosa. Kenapa Tuhan pilih saya? Saya juga nggak tahu. Kenapa Tuhan tidak kasih beasiswanya untuk saya? Saya juga nggak tahu. Tapi pada waktu Tuhan memilih saya, menetapkan saya, sekalipun perjalanannya masih panjang. Saya pada waktu itu masih mahasiswa. Saya katakan Tuhan, saya ini tidak layak. Kamu pilih, tidak layak. Orang lain jauh lebih layak. Latar belakangnya jauh lebih bersih. Latar belakangnya jauh lebih baik. Saya nggak punya latar belakang itu. Kami dari keluarga non-Kristen. Saya sering kali bicara sama anak-anak saya. Dulu papa bertumbuh di rumah, tidak ada pohon Natal. Pohon mangga ada, pohon Natal tidak ada. Papa tidak pernah ke gereja dulu. Tapi Tuhan bisa pilih siapapun yang dia pilih. Dan kebaikan Tuhan tidak bisa diukur dengan memperbandingkan apa yang Tuhan lakukan. Satu kepada yang lain. Itu yang membuat kita merasa berat. Tapi itu yang sering kali kita lakukan. Saya ingin menutup dengan memberikan contoh bahkan di dalam Alkitab. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di pinggir danau Tiberias, waktu murid-muridnya undur. Buatkan makan pagi untuk murid-muridnya, buat mujizat. Murid-muridnya dikasih untuk nangkep ikan dalam jumlah besar. Setelah makan pagi, sudah pernah bayangkan Tuhan Yesus begitu baik. Murid-muridnya undur. Oke? Enggak disetrap, dikasih makan pagi. Dikasih grill fish. Sama mashed potato, sama french fries. Enggak ada, itu tambahan saya. Oke? Pokoknya Tuhan Yesus baik. Terus kemudian setelah selesai makan, sebenarnya yang Tuhan Yesus mau ajak bicara itu Petrus. Saudara tahu Yohanes 21 ceritanya ya. Terus kemudian Tuhan Yesus ngomong sama Petrus, Petrus apakah engkau mengasihi aku? Petrus mengatakan, Tuhan kau tahu aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Tuhan Yesus memberikan panggilannya, mengingatkan panggilannya. Karena 3 kali Petrus menyangkali dia. Mestinya Petrus senang ya. Dia katakan, oh Tuhan kamu ini baik, saya ini paling tidak layak. Terus kemudian Tuhan Yesus ngomong begini sama Petrus. Petrus, waktu kamu masih muda, kamu mau pergi kemana aja kamu mau pergi. Tapi nanti pada waktu kamu tua, kamu akan diikat dan kamu akan pergi ke tempat di mana engkau tidak mau pergi. Dan dikatakan itu adalah apa yang akan dialami Petrus. Bicara tentang kematiannya. Dasarnya Petrus dia tanya gini sama Tuhan. Tuhan, kalau aku matinya kayak begini. Terus dia mulai lihat gini. Yohanes itu nanti matinya gimana? Oke. Dan Tuhan Yesus mengatakan gini. Kalau aku mau dia tidak sampai mati. Itu urusanku sama dia Petrus. Tapi
Itulah manusia Bapak Ibu. Jadi Petrus mengatakan begini, ini sudah dipulihkan, dibalikkan kembali. Setelah itu dia kan seneng toh. Tapi sih tanya gini, tapi Tuhan matiku kan enggak enak. Kira-kira temanku ini enak enggak matinya? Itulah kita. Dan nasihat Tuhan Yesus adalah nasihat yang sama. Yang Tuhan mau berikan kepada setiap kita yang hadir. Apakah dia diberkati, apakah besok keluarganya dipulihkan dan engkau bukan? Belum. Itu urusanku sama dia. Ada amin Bapak Ibu? Pada waktu kita mulai bandingkan, kita kehilangan perspektif kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tapi pada waktu kita mengingat selalu dan kita mengatakan Tuhan aku enggak ngerti kalau dia diberkati puji Tuhan. Saya enggak mau fokus dia diberkati, enggak diberkati. Tapi saya tahu engkau baik. Anugerahku kata Tuhan itu cukup buat engkau. Tuhan tidak pernah mengatakan gini, anugerahku persis sama kepadamu dan kepada tetanggamu. Tidak pernah. Anugerahku itu cukup buatmu. Anugerah Tuhan itu selalu cukup, bahkan lebih dari cukup buat kita. Tapi jangan pernah bandingkan satu dengan yang lain. Pada waktu kita mulai bandingkan, maka kita akan mengatakan Tuhan tidak adil. Maka apa yang baru kita baca dikatakan maka semua pekerja itu kecuali yang jam 5 sore mengatakan dia tidak adil. Mereka mulai bersungut-sungut. Saudara, kalau saudara berpikir orang yang datang jam 5 adalah orang yang paling bermurah hati, saya ingin tambahin perumpamaan itu. Tidak ada di Alkitab. Maka Tuhan yang punya kebun anggur itu keluar lagi dan jam 6:04 dia rekrut lagi dan dia bawa masuk dan dia kasih 1 dinar. Boleh nggak dia lakukan? Boleh, wong duit-duitnya dia. Maka yang tadinya sewenang jam 5 tadi, kira-kira kalau ada yang jam 6:04 melok bersungut-sungut saudara. Karena dia lihat, ya lama kerja 15 menit. 1 jamnya yang tadinya dia merasa gini, wih cek singkat ya sak jam ya. Sekarang dia merasa, wih cek panjangnya saya sak jam. Dia cuman 15 menit. Karena itulah manusia. Kita suka compare, kita suka banding-bandingkan. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita, fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada berkat tetanggamu. Jangan fokus kepada apa yang Tuhan lakukan untuk orang lain. Karena anugerahnya cukup buat engkau. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami tahu setiap kami, di dalam daging kami sering membandingkan antara satu dengan yang lain. Kami membandingkan berkat. Kami membandingkan kelayakan kami untuk terima berkat. Kami berpikir bahwa dengan apa yang kami sudah lakukan buat engkau, maka engkau layak untuk melakukan semua hal yang kami minta. Tapi pada siang hari ini, izinkan kami untuk tenang sejenak dan bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau hari ini kita ada di ruangan ini, pemain keyboard boleh sambil bermain, dan kita diselamatkan. Bapak Ibu kita ini adalah orang-orang yang sebenarnya sangat-sangat beruntung. Kita diselamatkan dari kematian kekal. Kalau kita tahu bukan karena kita baik, bukan karena kita setia, maka itu semata-mata karena kebaikan Tuhan. Sampai hari ini saya nggak bisa menjawab kenapa harus saya dan bukan tetangga saya yang diselamatkan. Kenapa harus Bapak Ibu dan bukan teman Bapak Ibu yang mungkin di sekolah dulu lebih baik hidupnya dari Bapak Ibu. Ada hal yang kita nggak pernah bisa mengerti. Tapi mari kita deklarasikan dari mulut kita
Dan kita katakan, Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Keadaanku boleh tidak baik. Situasiku boleh tidak baik. Kesehatanku boleh tidak baik hari ini. Keluargaku mungkin belum baik seperti apa yang aku rindukan. Tapi Engkau baik. Engkau setia. Dan kesetiaanmu tidak diukur dengan apa yang terjadi kepada temanku, kepada orang yang aku kenal. Tetapi hari ini bawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu untuk melihat kepada Engkau dan dipuaskan oleh kebaikan-Mu semata. Terima kasih Tuhan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Engkau baik Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sambil musik tetap bermain. Mungkin saudara hari ini datang, ada bagian daripada hatimu yang kecewa. Mungkin kau enggak katakan itu di dalam doa, tapi sewaktu engkau kehilangan fokus dan mulai melihat kepada keadaan di sekelilingmu, ada pertanyaan yang mengatakan, kalau Tuhan sungguh-sungguh baik, kenapa breakthrough, kenapa terobosan itu kok gak datang buat aku? Kenapa keluarga temanku dipulihkan, kenapa aku belum? Kenapa keuangannya sudah balik lagi, aku kok enggak hari ini? Kenapa anaknya yang dulu narkoba sekarang sudah melayani Tuhan? Aku melayani Tuhan, tapi kenapa anakku mengalami hal ini? Bapak Ibu, kemarin malam saya menerima telepon dari seorang bapak yang nangis. Dia bilang, apa yang salah? Kenapa anak saya begini? Dan dia mulai katakan, dosanya siapa Pak? Apa yang membuat saya layak untuk dapatkan ini? Bapak Ibu, kebenarannya, kalau kita mau tahu kebenarannya, semua kita layak dihukum. Semua kita layak untuk mati dalam dosa kita, itu kelayakan. Tapi karena anugerahnya, kita dipilih. Itu yang dilakukan oleh pemilik kebun anggur, dan dia datang untuk memilih. Bukan karena mereka layak dijadikan pekerja, tapi dia memilih karena dia baik. Dan dia mulai memberikan upah buat setiap kita. Karena dia baik, dia setia.
Satu hal yang kita tidak pernah mengerti adalah hikmatnya. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan rancangannya bukan rancangan kita. Pikirannya bukan pikiran kita. Tuhan, kami tidak pernah mengerti sepenuhnya tentang hikmat-Mu. Karena kami manusia. Dan Engkau Allah. Tapi izinkan kami pada siang hari ini untuk sepenuhnya percaya akan hikmat-Mu dan rancangan-Mu atas hidup kami. Sebab Engkau baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Engkau baik buat keluarga kami. Engkau baik buat kesehatan kami. Engkau baik buat masa depan kami. Kami menerimanya dengan iman. Pada waktu kami memilih untuk mengikut Engkau, janji-Mu adalah Engkau setia. Tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Amin. Menyertai kami sampai kepada kesudahannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan mengatakan Tuhan baik, katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.